Maaf Pak, suara Bapak kurang jelas. Iya Pak, suara Bapak kurang jelas. Tapi sudah jelas belum? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah jelas. Sudah jelas Pak. Oke, sudah jelas ya. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang sudah datang ya, online maksudnya, mengikuti Vikon pembelajaran fisika siang hari ini. Untuk siang hari ini, mungkin kita akan sedikit melakukan evaluasi ya, evaluasi terkait pembelajaran selama ini, terkait kehadiran dan pengumpulan tugas. Saya akan ngecek mengenai, kemarin sudah ngecek juga ya, beberapa tugas yang sudah kalian kerjakan, itu kan. Kemudian masalah kehadiran, sekaligus saya mau ngecek ini daftar siswa yang saya pegang dengan yang ada di kelas online, apakah nanti cocok, apakah ada yang double, apakah ada yang belum terdaftar gitu ya. Kalau bisa coba kalian nyalain kameranya ya, yang belum pakai jilbab silakan pakai jilbab dulu. Silakan itu menutup pakaian yang rapi. Nanti saya minta untuk kalian menyalakan kamera ya, karena selama ini nggak pernah kelihatan ya orang-orangnya. Ya silakan bisa menyiapkan diri yang masih pakai pakaian tidak layak kelihatan umum ya silakan ditutup dulu pakai jilbab yang perempuan. Tidak lagi kita nanti saya minta untuk menyalakan kamera ya biar masing-masing kelihatan kalau ini ada orangnya gitu ya, ada pesertanya. Karena jangan sampai login ke tim tapi habis itu tinggal pergi gitu kan, saya nggak tahu. Nah, sekarang sudah ada 28 peserta gitu ya. Silakan bisa kalian hidupkan kamera kalian biar kelihatan. Nanti saya akan habis ini akan ngecek satu persatu ya daftar siswa dengan kehadiran. Oke, saya mulai dari kelas 10 IPS 1 ya. Di daftar peserta itu absen pertama namanya Aisyah Rifani Aprilia. Itu ada nggak orangnya? Atau kalau ada ketua kelasnya, apakah itu siswanya masih terdaftar di kelas atau sudah pindah ke IPA atau keluar atau bagaimana gitu? Karena saya lihat Pak, ya. Pak. Untuk Aisyah Rifani sepertinya dia belum bisa masuk Microsoft Teams deh. Belum masuk? Iya. Karena ini saya udah ada daftarnya gitu, maksudnya udah diundang itu. Udah diundang ya. Iya, waktu itu dia sempat lupa password kan, akhirnya diberi email baru dari sekolah. Tapi masih belum bisa diaktifasi gitu. Ya kalau ini kan kita udah belajar, berarti kan untuk belajar lain juga sama ya? TOEFL dan sebagainya belum bisa ikut matematika. TOEFL-nya juga dia tertinggal. Ya ini saya lihat di daftar juga belum pernah ikut sama sekali. Ini tugas 3 kali juga belum pernah ngumpul sama sekali gitu ya. Kayak ini Aisyah coba konfirmasi lagi Pak. Ya proses ke wali kelasnya gitu ya. Berikutnya Aisyah Fonsa, ada ya? Ada Aisyah Fonsa. Belum datang. Kalau Aisyah Fonsa ini yang kemarin ada, kemudian
tugas 2 kali ngumpulkan, yang tugas terakhir belum ngumpulin ya, tugas ketiga kemarin. Ini saya coba ngabsen ya, ngabsen pertemuan kita. Alfian Khairul. Ada nggak Alfian? Alfian, kalau Alfian ini 3 kali tugas, ada terus ya, kumpulin. Ini sekarang belum kelihatan. Alfio Lautaldu Al-Haqui. Hadir, Pak. Ada ya. Ada. Alfio nih dari 3 kali tugas baru ngumpulin yang 1 ya, tugas yang kedua, tugas pertama nggak ngumpulin, tugas yang ketiga juga cuma dilihat doang, nggak dikumpulin. Ya benar ya. Iya, tugas ketiga. Bingung saya, Pang. Kenapa bingung? Bingungnya kenapa? Alfio. Cara ngitungnya. Kan cuma suruh ngukur pintu. Belum saya suruh ngukur rumah ini. Rumah kan ada pintu kan, ada pintunya. Ya, ada. Ya. Saya setiap ngasih tugas tuh ngasih waktu paling nggak 2 hari ya, hari pas jadwal KPM-nya sama saya tambah sehari paginya gitu. Jadi yang misalkan hari KPM yang berhalangan pas hari paginya masih bisa mengerjakan. Oke, berikutnya Dian Naura. Hadir, Pak. Ya, Dian Naura. Ada nih 3 kali tugasnya ada akan masuk. Fahri Andriansa. Fahri. Ada orangnya? Ya silakan bersuara ya Fahri. Fahri Andriansa. Mic-nya dinyalakan, kemudian ya silakan bicara. Ini Fahri 3 kali tugas, 1 dan 2 dikumpulin, yang ketiga juga belum ya, cuma dilihat doang gitu ya, statusnya itu. Jadi nggak dikumpulin. Ada Fahri. Bahaya banget ini. Arah pedasnya. Kenapa mic-nya nggak punya? Oke, berikutnya Kaisa Farhana Sani. Hadir, Pak. Hadir, ada ya. Kaisa tugasnya 3 kali ada semua. Berikutnya Hansa Zarifa. Hadir, Pak. Ada. Hansa tugasnya 3 kali sudah semua. Muhammad Abdurrahman Ramadan. Muhammad Abdurrahman nggak ada ya. Kalau Muhammad Abdurrahman kayaknya belum masuk di kelas ya. Coba temennya ada yang tahu Muhammad Abdurrahman ini? Atau pindah kelas? Iya, Pak. Kalau nggak salah waktu itu Rahman sempat bilang saya kalau dia belum bisa masuk kelas fisika juga. Oh iya. Kendalanya apa? Waktu itu kalau nggak salah sama Pak, lupa password juga. Ya padahal password tinggal menghubungi admin email ya. Maksudnya email yang G Suite itu nanti minta dibuatin email ganda gitu ya, biar bisa daftar tim lagi gitu. Berikutnya Muhammad Al-Fatih. Ada nggak Muhammad
Al-Fatih Sultan. Temennya ada yang tahu? Sama Pak, Al-Fatih sama kayak Aisyah. Nah, sebenarnya kalau nanti nama-nama yang berhalangan bisa menghubungi guru ya, suruh menghubungi saya gitu seperti sehingga jelas kendalanya apa gitu ya. Nanti kalau sampai misal 100 meter ternyata kita belajar dari rumah ini nggak terdaftar di kelas kan repot gitu kan. Nanti di rapotnya kosong gitu, nggak ada datanya. Saya mencocokkan data. Berikutnya Muhammad Aska. Muhammad Aska ada? Ada yang tahu temennya nih? Muhammad Aska ini coba saya lihat kehadiran di pelajaran sebelum-sebelumnya. Ya, Muhammad Aska itu baru ikut sekali ya. Sekali. Kemudian tugasnya juga kosong semua ya. Aska Ini kurang aktif Pak. kurang aktif ya. Oke, berikutnya Muhammad Fatih Nadaraya. Halo, Ada ya Pak, di sini iya, ya? Pak, hadir Pak, ada. Ya. Muhammad Fatih. Pak, ini Ah, Pak, ya, mau ngumpulin tapi VO apa? Tugasnya tuh nggak bisa dibuka gitu Pak, mau ngumpulinnya susah. nggak bisa dibuka gimana itu? Pas mau dimasukin ya filenya, terus nggak bisa kebuka gitu Pak. Pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP. Harusnya bisa lah kalau sudah di foto atau di PDF-kan ya. Kalau pakai HP kan mudah ya, mengubah apa-apa ke PDF itu tinggal pakai aplikasi, misalkan Cam Scanner atau pengubah gambar ke PDF itu kan banyak aplikasi gitu ya. Jadi, Soalnya Pak, TOEFL juga waktu itu pas mau ngumpulin nggak bisa Pak. nggak bisanya itu filenya nggak bisa dilampirkan gitu. Iya Pak. Kalau di GCR sih bisa-bisa aja Pak. Nggak tahu, cuman di Teams itu nggak bisa. Ya nanti coba dipelajari lebih lanjut ya. Nah dulu yang kedua bisa itu. Kan dari 3 kali tugas nih, yang tugas pertama nggak ada, tugas kedua ada. Ntar saya lihat kamu turun in, coba saya lihat kerjanya ada ini, yang keduanya itu. Nah nanti kalau misalnya nggak bisa dilampirkan, coba kamu langsung dikerjakan di situnya kan biasanya ada itu plus Word-nya ya, pakai Word secara langsung di timnya itu. Iya Pak. Oke, berikutnya Muhammad Hafiz. Hadir Pak, hadir. Iya, ya. Muhammad Hafiz, coba saya lihat tugasnya. Muhammad Hafiz lengkap ya tugasnya. Alhamdulillah Pak. Oke, berikutnya Muhammad Robin. Hadir Pak. Ada, Muhammad Robin ada. Muhammad Robin itu tugasnya 3 kali lengkap, cuma kemarin yang ketiga itu kayaknya nggak bisa dibuka, filenya di saya kembalikan, coba nanti dicek di bagian tugas ya, ada yang saya kembalikan tugas yang ketiga itu. Mungkin filenya korup gitu, kalau saya buka nggak bisa kebuka file docnya ya, dokumen. Berikutnya Muhammad Rafiq Asraf. Ada Muhammad Rafiq? Ini kalau status hadirnya ada nih Muhammad Rafiq. Ditinggal pergi kali ini.
Muhammad Rafiq. Nah, Muhammad Rafiq sih tugasnya ada semua, tiga-tiganya. Mutia Salsabila, ini Mutia katanya nggak bisa masuk, kenapa ini? Katanya Pak, itu pas dia masuk call-nya kayak nggak bisa diterima gitu, ditolak terus. Ini udah saya aktifkan tanpa melewati ini loh, tanpa melewati admin ya, jadi tanpa persetujuan saya harusnya bisa langsung otomatis harusnya. Oke, untuk Mutia tugasnya udah lengkap. Berikutnya Nabila Hunafa. Ada Nabila? Hadir Pak. Ya. Nabila tugas yang ketiga nggak ngumpulin ya? Iya Pak, soalnya kalau untuk minggu kemarin Microsoft Teams saya nggak bisa dibuka, masuk keluar sendiri gitu. Iya Pak. Ya, nanti yang belum saya kasih waktu ya, saya bukakan kembali untuk mengumpulkan kembali. Ya lengkapkan saya ngasih tugas juga gampang gitu ya, nggak terlalu menyusahkan soalnya secara materi. Oke, berikutnya Kotrunada. Kotrunida, hadir Pak. Kotrunida ya, Kotrunida alhamdulillah tugasnya lengkap ya. Memang sebelum semua saya periksa ya, nanti bertahap saya meriksa tugas itu pasti jangan khawatir nggak diperiksa gitu ya, nanti semua pasti diperiksa gitu ya, bertahap. Rosida Dewi, ada Rosida Dewi? Hadir, Pak. Rosida Dewi ini tugas yang pertama yang Iya. Oke, berikutnya Salsabila Nur Aulia. Ini juga sama, Salsabila kosong ya. Tugasnya kosong semua, coba saya cek kehadiran yang sebelum-sebelumnya ya. Salsabila. Salsabila itu baru Salsabila Nur, ada dua ya, Salsabila Nur sama Salsabila Nur Aulia itu baru ikut belajar sekali kayaknya ini. Datang sekali. Ada temannya yang bisa menjelaskan kenapa Salsabila Nur ini? Apakah bermasalah di timnya? Ada yang tahu? Nggak ada. Oke, berikutnya ini masih tanda tanya. Salsabila Rahman. Hadir Pak. Ya, Rahman itu tugasnya alhamdulillah ada semua ya. Berikutnya Syahidatin Nur. Hadir, Pak. Ya, ada yang tugasnya ada semua. Terakhir Wildan. Hadir, Pak. Ada tugasnya ada semua. Ini untuk IPS 1 ini aja ya. Ada tambahan lagi nggak semuanya? Nggak ada ya? Jadi kalau nggak ada berikutnya ke IPS 2 ya. Ngecek ke IPS 2 bentar. Saya buka dulu daftar hadirnya. Oke. IPS 2. Yang pertama Apian Kifar. Ada? Apian ada? Ya, Pak. Saya cek. Ya, Apian ini ada kehadiran sebelum-sebelumnya hadir. Kemudian untuk tugas ada semua ya. Apian Kifar. Berikutnya Ahmad. Ini Ahmad ada dua ya. Ahmad Fajar Rahman sama Ahmad Abdul Karim ya.
Yang pertama Ahmad Abdul Karim ada? Ahmad Abdul Karim. Nggak ada ya? Coba saya cek kehadiran di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ahmad Abdul Karim nggak ada. Nggak ada ya. Sekali nih, Ahmad itu masuk sekali aja baru. Kemudian Ahmad Fajar Rahman ada? Hadir, Pak. Ya, ada. Ahmad Fajar Rahman, tugasnya ada semua. Berikutnya Fatima Bella. Hadir, Pak. Ya, ada. Fatima Bella, tugasnya ada semua. Berikutnya Fitri Tiara. Hadir, Pak. Fitri Tiara, ada semua. Berikutnya Hilal Hendriansa. Hadir, Pak. Hadir ya. Hilal, tugasnya ada semua. Jihan Najla Kamila. Hadir, Pak. Ya, Jihan, tugasnya ada semua. Berikutnya Marsa Sajidah. Hadir, Pak. Hadir ya, tugasnya ada semua. Berikutnya Muhammad Alif Rafi. Hadir, Pak. Ada ya. Muhammad Alif namanya di sini. Muhammad Alif di timnya namanya apa? Bentar, Pak. Oh, ini Pak, bukan nama lengkap Pak, Raffi Akbar. Raffi Akbar. Eh, Raffi apa coba saya lihat. pakai P Pak. Raffi ya? Iya, salah. Raffi Akbar. Oke, Raffi Akbar di sini tugasnya ada semua ya. Muhammad Faibi Nur Fadilah. Hadir, Pak. Ya, Muhammad Faibi ini tugas 1-2 nggak dikumpulin ya. Cuma ngumpulin tugas 3 doang. Saya udah, Pak. Hah? Saya waktu itu udah. Ini belum masuk itu. Kamu kayaknya belum tekan tombol turun in itu. Belum turunin ya? Iya. Statusnya baru dilihat doang ya. Pak. Berikutnya Muhammad Rafa. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rafa ini di timnya apa? Nama di timnya Muhammad Rafa nggak ada. Akun apa? Akun yang kamu pakai? Coba dilihat Muhammad Rafa. Kamu nama akunnya apa? Oh, Rahma Rafa Alhamdi ya? Iya, Rafa Alhamdi. Rafa Alhamdi. Ya, tugasnya ada semua 3 ya. Iya, Pak. Berikutnya Muhammad Widya Prihardi. Hadir, Pak. Hadir ya, Muhammad Widya ini tugas yang perlu kamu kurang tugas kedua saja ya. Tugas pertama sama ketiganya belum. Iya, Pak. Berikutnya Najwa Aulia. Hadir, Pak. Hadir ya. Naufal Zulfan. Hadir Pak. Hadir. Oke, kamu yang dipakai Naufal Zulfan 2 atau Naufal Zulfan aja nih? Yang 2 Pak. Yang 2 ya. Nah, nanti yang satunya saya hapus ya. Naufal Zulfan 2. Nah, ini kamu juga masih kosong semua tugasnya ya, Naufal Zulfan. Iya Pak. Ngumpulin tugas ini. Kesan.
Nanti kalau nggak ada tugas kosong, saya hapus dari kelas, dikira pindah kelas gitu kan. Oke, berikutnya Dewi Ayuning Tias. Belum bisa join meeting, Pak. Ada masalah sama jaringan. Oh ya. Puan Bening Nurani. Hadir, Pak. Hadir. Putri Askia. Putri Askia ini tugasnya ada semua ya. Putri Askia belum bisa join meeting juga, Pak. Nah, berikutnya Ratu Siti Mufriza. Ada? Ratu Siti. Saya lihat di kehadiran. Ini Ratu Siti juga baru sekali ya. Baru sekali hadir. Nggak ada ya? Ada yang tahu kabarnya? Ratu Siti. Oke, kalau nggak ada, kenal berikutnya Salsa Maulidina. Hadir, Pak. Hadir, Salsa juga ada dua nih akunnya, Salsa Maulidina sama Salsa titik Maulidina. Yang dipakai yang Salsa Maulidina, yang SM ya? Iya. Oh iya. Nanti yang satunya saya hapus. Siva Megan, ada? Hadir, Pak. Ya. Siti Nur Alisa, ada? Hadir, Pak. Hadir. Ya, hadir. Terakhir Zikril Rodotul Masia, Zikril Rodotul Sabang. Zikril Rodotul ada nggak? Zikri. Ini saya lihat di sini tugasnya kosong dan saya lihat cek kehadiran sebelumnya juga belum pernah ada ini Zikri. Emang jarang online sih saya lihat, Pak. Oh, jarang ikut ya? Iya. Oke, baik. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan untuk mereview ya. Saya karena butuh ini untuk mengecek kepastian masih terdaftar di kelas atau enggak. Jadi nanti untuk biar sebagai manipulasi, saya laporkan ke wali kelas tentunya ya data ini biar nanti ditindaklanjuti oleh wali kelasnya masing-masing. Baik, untuk berikutnya saya akan mereview tugas yang kemarin, yang sudah mengumpulkan ya. Kemarin tugasnya kan simpel. Yang pertama saya suruh memfoto pintu ya, pintu di rumah. Kalau nggak ada pintu di rumah ya boleh pakai pintu rumah tetangga, pintu masjid dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita suruh ngitung, pertama ngitung luas ya. Berarti kalau mau lulus kita butuh mengukur. Kita ngukur, kalau pintu berarti yang diukur lebarnya sama ketinggiannya di pintu luas ya. Cuma saya lihat kemarin beberapa masih salah ya, salah ngitung ya. Saya kasih contoh ya. Saya tunjukkan kerjaan dari diantara kalian ya. Saya buka timnya dulu. Kelas, misalkan saya ambil dari kelas IPS 1 ya. Karena kemarin ada yang ukur pintu rumahnya tuh luasnya sampai 1 juta meter gitu ya. Makanya ini saya bingung rumahnya segede apa gitu, pintunya 1 juta meter gitu. Nah, makanya dalam mengukur itu harus benar gitu ya. Karena kalau mengukurnya salah nanti kita ya berbahaya gitu ya. Ukuran pintunya nggak jelas gitu. Misalkan saya ngambil ini contoh, saya ngacak ya, saya udah lupa kemarin ngoreksi yang tugas yang salah dan yang benar gitu ya. Misalnya saya ngambil ini tugasnya si Hansa Safira ya, saya buka.
Ini kelihatan ya di layar kalian ya? Kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, ini pekerjaannya si Hansa Zafira sebagai contoh misalkan. Nah, kalau ini ngukurnya benar ini, panjangnya misalkan ini panjang bawah 82 cm misalkan di sini ya. Kemudian ketinggiannya 205 cm, ketebalannya 3 cm. Nah, ini saya mempertanyakan rumus luas ini nih, luas sama dengan 2 dalam kurung apa ini PL tambah PT tambah LT gitu ya. 2 dalam kurung nih 82 kali 3 tambah 82 kali 205 gitu ya. Ini jadinya besar sekali. Luas pintunya jadi 17.671 cm persegi. Kan gede banget itu pintunya. Kalau kita ngitung luas itu cukup ya, kan luas itu kan 2 dimensi ya. 2 dimensi. Kalau rumus simpelnya kan cuma panjang kali lebar. Berarti kalau kita ngitung luas cukup mengalihkan panjang kali lebarnya, panjang kali tingginya berarti kalau dalam hal ini ya, karena lebarnya itu sebagai tebal pintu sebenarnya. Jadi kalau kita ngitung luas cukup 82 dikali 205 itu ketemu ya, ketemu luasnya 82 dikali 205. Nah itu luasnya cuma sekitar 16.000 ya, 16.810 gitu ya. Jadi tidak dikalikan dengan dalam lebar, dalam ini tebal ya. Jadi cukup panjang kali tinggi. Atau kalau kalian pakai lebar kali tinggi juga bisa. Ya. Jadi jangan tiga dimensinya nanti jadinya adalah volume ya. Jadi kalau misalkan ini volumenya panjang kali lebar kali tinggi ya, 82 kali 3 kali 105. Ini benar nih ngitung volume. Ya panjang kali lebar kali tinggi atau panjang kali tebal kali tinggi itu sama ya. Kalau kita mau nyebutnya itu misalkan lebarnya sebagai tebal, panjangnya sebagai lebar pintu gitu ya. Cuman yang rumus yang atas, rumus luasnya ini saya masih bingung ini. Hansa tadi ada ya? Bisa dijelaskan kan itu? Saya soalnya terpaku sama volumenya itu Pak, kan pakai volume balok ya Pak. Jadi saya kira ngitung luasnya juga pakai luas permukaan balok Pak. Oh, luas total semuanya ya? Iya. Ya. Jadi kalau pintu luasnya cukup kita ambil 2 dimensi saja ya, 2 dimensi panjang bawah misalkan dikali ketinggiannya gitu ya, boleh. Karena kalau ini nanti jadinya volume ya, kayak volume. Ya Pak, baik, terima kasih Pak. Gitu ya. Nah kemudian kalau mengukur ini lingkaran ya, lingkaran kita bisa ngitung dulu diameter ya, diameternya, kemudian nanti diameter berapa jari-jari, luas itu kita pakai rumus PR kuadrat, ya, keliling ya pakai rumus ID. Yang ketiga itu ngukur ini ya, semacam tabung. Nah, kalau gelas seperti ini bisa diukur pakai rumus tabung ya, luas alas kali tinggi gitu ya. Cuman kemarin saya beberapa lihat pakainya gelas yang beda ini, beda jari-jari atas dan bawahnya gitu ya. Ada jari gelas yang bawahnya kecil, main ke atas makin lebar ya. Kalau itu nggak bisa, nggak bisa dipakai rumus luas alas kali tinggi karena jari-jarinya nggak tetap ya, main ke atas makin besar. Jadi kalau itu bisa nanti mungkin pakai rumus rata-rata pendekatannya kalau mau dihitung secara matematis, misalkan dihitung jari-jari yang bawah, jari-jari yang atas ya, nanti tinggal ditambah ya, jari-jari atas tambah jari-jari yang bawah dibagi 2. Jadi kita nantinya pakainya jari-jari rata-rata ya. Itu kalau misalkan diameter gelasnya nggak sama. Kalau diameternya sama itu bisa pakai rumus ini ya, VR kuadrat kali ketinggiannya. Tapi kalau yang nggak sama itu harus di rata-rata ya, itu pendekatan. Memang kalau nanti biasanya kalau udah belajar integral namanya yang menghitung itu pakai integral ya, menghitung volume benda putar namanya ya, nanti di matematika ya yang belajar itu. Integral itu untuk menghitung misalkan luas benda tidak teratur, menghitung volume benda tidak teratur itu pakainya integral, jadi dipelajari di matematika. Nah ini adalah skill mengukur dasar ya, artinya bahwa kalian ya nanti ketika gede pasti butuh namanya ngukur ya. Yang simpel adalah ngukur pintu gitu ya. Kalian misalkan pintu di rumah dimakan rayap gitu kan, butuh misalkan ke tukang pembuat pintu, butuh pesen pintu.
itu minimal sekali harus bisa ngukur ya. Misalnya ke tukang pintu, Pak saya pesan pintu ukurannya sekian. Kalau salah ngitung nanti salah, pintunya pas datang ternyata terlalu besar. Kalau terlalu besar gampang tinggal dipotong dikit bisa pas. Tapi kalau terlalu kecil jadinya masih bolong gitu ya, nggak menutup. Nah, jadi ilmu ngukur itu kelihatannya simpel, tapi dalam tataran praktek itu susah. Saya misalkan kemarin pas libur panjang itu mencoba membuat pintu untuk ini ya, meja semacam lemari itu ada pintunya. Ketika saya ukur tuh lubangnya udah pas kelihatannya ya, misalkan lebar bawah sekian senti, lebar atas sekian senti gitu ya. Kemudian saya motong triplek dan ukuran sudah saya ukur, pas dipasang ternyata nggak pas ya. Ada yang bagian atas misalkan sempit, bagian bawahnya ternyata sudah obok, longgar gitu ya. Itu terjadi kenapa? Karena tidak presisi ya. Jadi kadang ketika benda tidak presisi maka tidak bisa pas. Ya. Nah, kita ngukur juga sama. Nanti ada istilahnya dalam ngukur itu presisi, ketelitian, gitu ya. Makanya orang ngukur itu ada alatnya, misalkan pakai penggaris, pakai jangka sorong, pakai micrometer itu dalam rangka untuk mencari hasil yang pas, gitu ya. Misalkan kita ngukur skrup ya, misalkan kalian punya motor atau mobil. Salah satu baut mesinnya misalkan jatuh ya. Contoh misalkan baut penutup oli di motor itu ya. Misalkan tanpa sengaja kalian habis buka ganti oli, misalkan mencoba di rumah ganti oli sendiri, bautnya hilang misalkan ya. Kalau bautnya standar sih tinggal beli gampang, tapi misalkan bautnya nggak standar itu kita butuh ngukur ya. Berapa lebar lubang itu, sehingga nanti bisa beli baut yang pas ukurannya. Nah biasanya di toko baut itu sediakan namanya jangka sorong untuk kita ngukur biar persis pas diameter bautnya berapa gitu ya. Nah, jadi nanti kalau kita ngukur tuh butuh namanya presisi, teliti gitu ya, bisa menghasilkan ukuran yang pas. Satuan tuh ya juga pas ya. Jadi kalau misalnya kalian ngukur contoh misalkan di sini panjang pakai senti, lebar senti. Nah, kalau misalkan salah satu pakai meter tuh nggak bisa ya. Oh, ini misalkan tingginya 2 meter. Lebarnya tebalnya 3 cm, panjangnya 82 cm, itu kalau dikalikan langsung itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa mengalihkan sentimeter dengan meter secara langsung, itu nggak bisa. Ya, jadi nggak bisa kita menggabung satuan berbeda, dikalikan itu nggak boleh. Ya, seperti halnya kalian ngitung misalkan 2 gram dikali 5 kilogram, itu nggak bisa dihitung, karena nanti hasilnya bingung, hasilnya apa, gram atau kilogram. Nah, jadi dalam hitung kita butuh namanya kesetaraan ya, kesetaraan satuan. Dalam ukur panjang kalau pakai senti semua. Kalau meter ya meter semua. Kalau pakai inci semua. Ya, jadi nggak boleh kita ngukur panjangnya senti, lebarnya meter, kita kalikan. Terus jadinya luasnya nanti bingung kan, sentimeter atau meter, begitu ya. Nah, jadi nanti dalam ukur kita butuh satuan yang sama, setara. Nah ini tugas kemarin. Tuh. Contohnya ya, coba saya lihat lagi misalkan ke IPA 2 coba ya, biar gantian kan. Apa IPS 2, salah satu IPS 2 nih saya lihat. Nah ini misalkan saya buka punyanya Jihan misalkan. Nah ini untuk Jihan hitung luasnya ya sudah pas. Nah sekarang yang gelasnya ini ya, contoh nih, gelas ini kan nggak sama ini, ukuran bagian bawah sama bagian atasnya nggak sama, sehingga nggak bisa ngukur pakai rumus volume luas alas kali tinggi gitu ya, nggak bisa gitu ya, karena diameternya berbeda. Jadi tadi harus pakai yang rata-rata. Gitu. Oke, itu ya terkait review tugas kemarin. Sampai sini ada yang tanyakan? Nanti kalian yang lihat ya, ada yang pakai sampai jutaan itu hitung luasnya itu. Nanti saya lupa kemarin punya siapa ya, nanti bisa kalian buka lagi. Kalau saya lihat lagi satu lagi, misalkan punya Siti Nur Alisa.
Nah ini contohnya nih punya Siti Nurhalisa nih. Kemarin satuannya besar sekali. Bukan ini. Ini 58 panjang, lebar bukan. Nah, ini botol nih relatif sama ya, bagian atas sama bawahnya ini boleh kita pakai rumus luas alas paling tinggi itu bisa botol seperti ini karena relatif sama nih bagian atas sama bagian bawah. Kita lihat punya Rabi Akbar. Kalau ini pakai link ya, bukanya harus halaman lain. Nah paling enggak itu ya tugas kemarin. Kalau ada yang tanyakan silakan. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan melanjutkan naik ini apa jangka sorong sama mikrometer ya. Kemarin meskipun udah saya share video tentang jangka sorong mikrometer, saya akan ngasih penjelasan singkat lagi ya tentang jangka sorong mikrometer. Nah, ini belum bisa buka. Kita tunggu. Yang pertama saya akan menunjukkan tentang mikrometer ya. Mikrometer. Ini agak lambat. Oke, ini ya mikrometer skrup namanya ya. Nah, mungkin dulu ada yang di SMP pernah pakai, ada juga yang belum ya. Nanti kalau sudah ke sekolah, nanti boleh kita pakai di sekolah, di lab ada ya mikrometer sama sorong. Nah, dalam mengukur benda ini ada namanya rahang ya. Rahang untuk menaruh benda di sini. Ini untuk kita putar ya, mengatur skalanya. Misalkan saya mengukur benda, saya taruh benda, saya potong. Nah di sini kemudian saya putar. Biasanya kalau kita pakai alat benar, kalau udah bunyi klik gitu ya, nah, ini berarti sudah kencang. Nah, bagaimana cara bacanya? Ya di sini ada ini namanya skala utama ya, skala utama dan skala non-use. Ini yang kita putar ini skala non-use gitu ya. Nah misalkan ini, nah, tadi cara bacanya yang tadi, skala utamanya ini menunjukkan 6,5 ya, 6,5 mm ini dari sini 6,5 ya, 6,5. Kemudian untuk membaca skala non-use, kita lihat yang lurus ini lurusnya di angka 20 ya, 20 berarti
kita ambil karena skala milih ya 0,20. Lalu dijumlahkan menjadi 6,70 mm. Misalnya saya mengukur benda ini, saya potong bendanya. Kita putar, kalau udah bunyi klik berarti udah kenceng. Coba siapa yang mau nebak ini berapa ukurannya? Nanti saya ketikkan. Berapa coba? Skala utamanya berapa itu? 2,77. Skala utamanya 2,5. Skala non-nilsnya 0,27. 0,27. Berarti 2,5 ditambah 0,27 ya. Berarti 77. berapa? 77. 0,77. Ya, kita cek. Benar ya. Jadi kalau utamanya 2,5, skala non-nilsnya 0,27. Kita coba cari lagi dong. Ini tidak saya ganti biar nggak ada lumanya. Nah, ini lebih gampang. Skala utamanya berapa? 3, berapa non-nilsnya? 39, 0,39. Ya, non-nilsnya 0,39 atau 3,39 ya. Iya. Ya, jadi 3,0 ditambah 0,39, jadinya 3,39. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemarin juga di tim udah ada video cara membacanya. Jadi ini cukup mudah. Nah, berikutnya yang jangka sorong. Nah, jangka sorong seperti ini ya. Nah, jangka sorong itu bisa untuk mengukur pertama diameter luar ya. Misalkan saya mengukur diameter pensil ini bisa di luar ya. Lalunya di sini. Juga untuk mengukur bagian dalam ya. Misalkan kita ingin mengukur berapa diameter lubang pipa misalkan atau mulut botol ya. Berarti nanti botolnya dimasukkan ke sini nih. Botolnya mulutnya ya. Ini tinggal dimasukin, dipasin bisa. Kemudian di belakang ini ada semacam ekor ya. Bisa panjang. Ini bisa untuk mengukur kedalaman ya, kedalaman botol misalkan. Nah, cara membacanya ini sama nih, kita geser-geser ya. Kalau benda kita taruh di sini, itu kita kencengin di sini. Nah, kita kencengin slot gitu ya misalkan. Ya. Oke, sekarang misalkan ini ya. Cara membacanya ini pertama kita baca ini skala utama ya. Skala utama itu yang ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 10 terus gitu ya. Atau di sini 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita lihat di sini untuk skala utamanya adalah itu batasnya di 0 ya. Jadi 0 ini sebagai batas. Kita lihat skala yang di sebelah kiri angka 0 ya. Berarti ini misalkan ini 2, yang panjang ini 2 di panjang ini ya. 2 di sini. Ini 2, berapa? 2,1. Ya, ini 2,1. Nah, kemudian kita lihat skala non-nilsnya itu cari yang lurus antara garis bawah dengan yang di atas. Yang lurus pas gitu ya. Cuma ini agak ambigu nih, nggak jelas apakah 3, apakah 3,5 atau 4 yang lurus nih ya. Di antara ini. Karena ini 3 garisnya hampir semuanya sama ini. Nggak bisa dibedakin ya. Karena ini namanya juga ini animasi ya. Jadi kadang ada beberapa yang kurang pas. Tapi kalau kita pakai alat yang beneran ya, nanti akan jelas hanya ada satu yang benar-benar bersinggungan gitu ya. Oke, ini misalnya kita kira-kira yang mau yang mana nih? Nanti kita coba benar enggak gitu ya. Apakah di 3 ataukah di 3,5 atau di 4? Berapa? Misalnya saya coba 3 gitu ya. Nanti kalau 3 itu
kali 3 berarti 0,03 kesempatannya. Ini 2,1 tambah 0,03 jadi 2,13. Atau ini benar atau enggak? Karena ini yang beribit ada 3 skala ini ya. Nah, ternyata tepat ya di angka 3 ini tepat. Berarti Pak kalau ada kayak gini diambil yang paling kiri apa gimana? Nah, biasanya sebenarnya kalau yang nyata itu nggak ada yang double, pasti hanya 1 ya. Cuma ini karena animasinya kurang pas ya. Nanti kita cek lagi ya. Ya Pak. Kita cek lagi misalkan. Oke, misalkan ini. Apa kalian lihat skala utamanya di berapa nih Pak? 2,4. Ya, ini 2,4 ya, skala utamanya 2,4. Jadi sekali lagi sebagai patokan utama itu di angka 0 nih ya, sebelah kiri angka 0 yang di sini itu sebagai skala utama. Kemudian dari skala nonius cari yang lurus, yang berhimpit. Nah, ini ya, ini kan berhimpit. 6. Berarti 6, berarti berapa plusnya? 2,46. 2,46. Nah, benar ya. Nah, jadi itu cara membaca skala jangka sorong. Gitu ya. Nah, kita coba sekali lagi ya. Kalau kalian jawab berapa? Skala utamanya? 6,3. 6,2. Ya, itu masih 6,2 ya, belum sampai 3 karena acuannya sebelah kiri 0 ya. 6,2. Nah, sekarang cari coba yang paling lurus yang mana? 7. 7 ya. Memang itu kelihatannya 8 juga lurus, coba kita cek. Coba 7 dulu ya. Nah, benar ya. Nah, jadi cukup mudah. Nah, berikutnya saya buka soal latihan ya di Word. Saya ada soal latihan. Nanti dijawab ke sana. Saya buka dulu filenya. Oke, saya layar lagi, berikutnya soal latihan. Tenang ya, nanti saya nggak ngasih tugas hari ini. Ya, kita selesaikan di sini. Sudah kelihatan ya? Microsoft Word kelihatan nggak? Soal kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ya, oke. Kita bahas bareng-bareng di sini. Saya besarin biar agak gede. Oke, soal nomor 1. Ya, biasanya kalau di soal kayak gini bentuknya ya, aneh, cuma garis-garis doang kalau soal. Oke,
Kita lihat dari soal yang nomor 1 yang pertama ya. Skala utamanya berapa itu? 2,4. Ya, skala utamanya 2,4. Noneusnya 0,03. Yang paling mendekati lurus ya. Berarti ini yang 0,3 ya. Sehingga menjadi berapa? 2,43. Ya, hasilnya 2,43 ya. Oke, kita lihat soal nomor 2. Skala utamanya berapa? 2,7. Ya, 2,7 ya. Skala utama 2,7. Berikutnya noneusnya 0,06. ya, 0,06 ya. Sehingga 2,7 ditambah 0,06. Jadi berapa? 2,76. Ya, 2,76. Ya. Baik. Oke, berikutnya nomor 3. Skala utamanya berapa? Oh, 4,1. 4,1. Skala noneusnya 7. 0,07. ya 0,07. Sehingga menjadi berapa? 4,17. 4. Ya, 4,17 ya. Ya, oke, yang berikutnya nih micrometer group. Micrometer ya lagi ini soal dalam soal ya. Berapa itu? 4,30. Ya, kalau utamanya 4, noneusnya 30 ya, atau 0,30 sehingga menjadi 4,3. 4,30. Oke, satu lagi. Berapa? Skala utamanya berapa? 9,5. 9,5. Noneusnya 4. ya 0,04. Ya, jadinya berapa? 9,54. 9,54. Ya, itu sudah habis. Baik, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Nanti kemarin udah ada ya video cara penggunaannya. Nanti kalau masih bingung bisa nyari materi di internet tentang penggunaan atau pembacaan jangka solong dan mikrometer group. Gitu ya. Oke, untuk terakhir, ini materi terakhir. Kesimpulan ya. Jadi hal-hal yang penting diperhatikan pada pengukuran ya, ini bukan hanya pengukuran listrik yang maksudnya pengukuran secara umum. Kita ngukur panjang, ngukur lebar, ngukur massa, ataupun ngukur listrik ya, arus dan sebagainya. Yang pertama itu cara ya, cara pengukuran itu harus benar, kita ngukur harus benar. Ya. Jadi kalau kita membaca skala bacaan alat ukur itu tidak boleh miring ya, harus benar-benar tepat dari depan ya, dari depan. Seperti ini contohnya. Jadi kita ukur harus benar lurus ya bacanya. Karena kalau kita miring itu nanti jadi namanya paralak ya. Jadi paralak mata itu jadi membuat kita bacanya miring ya, tidak pas. Harus pas dari depan, bukan dari samping. Kemudian alat ukur yang kita pakai benar gitu ya. Jadi kalau kita pakai meteran harus benar mulai dari 0 ya. Jangan meterannya kepotong misalkan mulai dari 5 atau mulainya dari 10 gitu ya, ini enggak benar. Kemudian kalibrasi. Ini kalibrasi kalau kita pakai penggaris nggak perlu kalibrasi ya, karena tidak menyusut insya Allah. Gitu. Tapi kalau kita misalkan
mengukur massa itu harus dikalibrasi. Pastikan kita mulainya dari angka 0. Jadi kadang ada timbangan yang akan diputar-putar itu dia mulainya dari 5 misalkan, atau mulai dari belum 0 gitu ya. Itu nanti mengukurnya dari angka 4. Maka butuh namanya kalibrasi. Kemudian ada penyimpanan alat ya, ini terutama untuk alat-alat yang rawan ya, kayak alat ukur voltmeter itu harus disimpan yang baik, karena kalau nanti nyimpannya nggak benar ya kena air namanya rusak. Tapi kalau hanya mistar, penggaris itu nggak rusak kalau kena air gitu ya. Kemudian operator atau orang yang mengukur harus teliti ya. Jadi kalau kita ukur harus teliti, hati-hati, tidak buru-buru gitu ya, karena itu berkaitan sama hasil ya. Kalau kita hanya tugas saja nggak masalah, tapi kalau akan dipakai untuk sungguhnya ya, kayak tadi contohnya mengukur pintu misalkan, butuh ke tukang pintu, pesen pintu misalkan, karena pintu di rumahnya dimakan rayap, bolong-bolong mau diganti. Itu harus diukur dengan tepat ya. Atau kita panggil tukang pintunya, ya Pak, diukur pintunya biar pas, kan nanti kalau saya ukur aku salah itu juga nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita yang ukur sendiri, pastikan tepat mengukurnya. Ya, jadi itu ya hal-hal yang harus kita perhatikan ketika mengukur ya, karena setiap orang dimanapun ya butuh mengukur yang walaupun simpel ya. Mengukur pintu di rumah misalkan mau diganti, mengukur luas kamar misalkan, atau luas ruang tamu karena mau diganti keramiknya, kita butuh berapa dus keramik, itu kita butuh mengukur ya. Bisa misalkan saya mau misalkan rumahnya terasnya keramiknya sudah rusak ya, atau belum dikeramik, mau butuh keramik yang baru, kita perlu mengukur misalkan 3 kali 3 meter ya. Jadi 9 meter persegi. Kira-kira kalau 9 meter persegi kita butuh keramik berapa? Misalkan 1 dus keramik, misalkan ukurannya ada yang 1,2 meter, gitu ya, ada yang 1 meter. Kalau 1 dus yang 1 meter tinggal dibagi 9 meter kali dibagi 1, berarti butuh 9 dus, gitu ya. Tapi kalau kita butuhnya granit yang gede-gede itu biasa 1,2 meter 1 dusnya, berarti kita bagi 9 dibagi 1,2 gitu ya. Nanti plus minus cadangan ya, karena kalau pecah dan sebagainya gitu ya. Karena kadang kerja itu ada yang pecah, ketika mau dipotong ternyata pecah misalkan, atau terjatuh. Nah, itu hal-hal yang perlu kita siapkan ya, meskipun kalian sekarang belum tentunya, tapi nanti suatu saat nanti ketika kalian besar, dewasa, punya rumah sendiri, ya, itu menjadi hal yang biasa. Kita ngukur luas, mau beli rumah juga diukur luas rumahnya, luas tanahnya, ya. Jadi ngukur itu bukan ilmu yang susah. Artinya kita juga harus menguasai. Memang kalau untuk orang yang berkecimpung dalam dunia ukur mengukur ya, itu memang namanya ilmu ukur itu butuh satu buku sendiri ya. Dan saya punya buku e-book itu 1 buku cuma membahas bagaimana penelitian dalam mengukur gitu ya. Karena kalau kuliah itu ya, ada kuliah D3 itu khusus ilmu mengukur ya. D3 instrumentasi, meteorologi ya. Di ITB itu ada kuliah D3 khusus ilmu mengukur ya. Nah, namanya meteorologi. Dan ketika kalau misalkan ke pom bensin sering melihat ya, telah ditera ulang oleh badan meteorologi atau badan yang tugasnya mengukur. Biasanya meteorologi itu menera timbangan, biar timbangannya pas gitu ya. Kalau di taksi biasanya mengukur argo ya, namanya argo. Di taksi tiap 3 bulan ditera ulang, diukur. Jadi kalau di speedometer misalkan tertulis 3 km itu benar dia sudah bicara 3 km, maka itu namanya dikalibrasi ya, biar ukurannya tepat. Atau kalau kalian beli bensin misalkan di argonya tertulis 1 liter yang keluar, maka harus tepat 1 liter, maka ada badan di pemerintah namanya Badan Meteorologi ya, yang memastikan bahwa yang tertulis dengan yang keluar itu benar ukurannya, jadi sama, itu namanya ditera ulang ya, memastikan hal itu berfungsi dengan sebenarnya begitu ya. Oke, mungkin itu untuk kegiatan belajar siang hari ini ya. Nah, kita kan ini satu bab selesai ya. Jadi nanti minggu depan walaupun sederhana kita namanya ulangan ya, penilaian mulai bab besaran dan pengukuran ya. Jadi untuk yang metode ilmiah yang hakikat fisika enggak. Jadi nanti minggu depan kita ulangan penilaian ya, yang bab besaran dan satuan gitu ya, yang pernah kita bahas pokoknya. Ya, jadi
kalian walaupun udah pinjam buku fisika di perpus, kita nggak mengacu ke buku itu kan, kalau buku kan tahu lengkap itu. Ya, jadi buku yang mungkin kalian pinjam di perpus, buku fisika kelas 10 itu fokusnya untuk anak IPA ya. Kalau di IPS saya membuat yang sederhana ya, saya simpelkan. Jadi kita nggak mengacu materi anak IPA karena nanti terlalu rumit ya, nanti kalian kerepotan. Makanya saya mencoba mengambil materi-materi untuk anak IPS itu lebih ke sisi sosialnya ya, tidak ke sisi matematisnya. Makanya nanti kita nggak banyak ngitung ya, tidak banyak ngitung seperti halnya fisika di IPA, tapi lebih kita pemahaman ya, pemahaman untuk di dunia sosial, kemudian mungkin lebih ke aplikatif yang simple gitu ya. Ya, termasuk nanti minggu depan kita penilaian juga sama. Kalaupun nanti kita ngitung ya hanya ngitung jangka sorong, mikrometer gitu ya, ngitung itu yang sifatnya simple, tidak ngitung yang sifatnya matematisnya tinggi. Gitu. Oke gitu ya, jadi minggu depan kita coba penilaian. Nah sekarang kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Ya, kita sudah hampir habis waktunya, tinggal 10 menit lagi. Gitu ya. Ini kita belajar yang paling panjang ya, karena tadi kita evaluasi dulu di depan gitu ya, baru bahas materi. Silakan ada yang ditanyakan, boleh terkait apa saja diperbolehkan gitu ya. Ada? Ini nanti juga, ini saya rekam ya, pelajaran hari ini nanti saya upload di YouTube, bisa kalian lihat kalau misalkan tadi ada materi yang kelewat atau tertinggal, atau teman ada yang tadi tidak berhasil login, mau lihat rekamannya, suruh buka rekamannya nanti. Baik, ada tanyakan silakan kalau ada. Kalau nggak ada ya kita cukupi gitu ya. Bukan. Sekali lagi ada yang tanyakan nggak? Saya mau nanya Pak. Ya. Untuk tugas yang Bapak kembalikan itu, saya ngirim laginya bagaimana? Bisa disubmit ulang, bisa nggak? Bisa dikirim ulang kan? Atau terkunci? Di sininya sih nggak ada buat ngirim ulangnya Pak. Oh, nggak ada ya? Iya. Itu yang tugas kamu nggak kebaca ya? Apa Pak? Tugas kamu yang nggak kebaca kan? Iya. Nah, nanti kamu kirimnya aja lewat itu, lewat chat ya, chat personal ke saya. Okay. Bisa kan? Lewat Microsoft Teams-nya atau lewat WhatsApp Bapak? Di tim. Oh oke ya. Kalau di tim tuh bisa ngirim chat ya. Nah lewat situ aja. Pak, Bapak. Ya. Oke. Kalau Pak. Ya. Kalau yang belum diturunin tuh tinggal turunin aja. Yang belum turunin tinggal diturunin ya. Oh ya. Oke. Bagi yang belum karena sudah terkunci, kalian boleh ngirim lewat chat ya. Chat di tim ya. Nah, kalian buka chat, nanti di chat tuh bisa ngelampirin berbagai dokumen, bisa ya. Karena kalau di WA itu tertumpuk dengan yang lain nanti rawan hilang, rawan kelewat tugas yang orang. Tapi kalau di chat sini nanti gampang nyimpennya karena satu aplikasi lah gitu, nggak akan ketumpuk dengan yang lain. Tapi kalau di WA itu saya banyak sekali grup-grup itu ya, yang tiap hari banyak sekali dokumen apa-apa itu campur kan, di foldernya jadi satu. Kadang kalau udah beda hari sudah nggak lupa saya itu. Ya. Jadi yang belum ngumpulin, baik itu tugas pertama, kedua, ketiga, bisa kalian kirim lewat menu chat ya. Kalian buka chat ke saya, nanti bisa dilampirkan itu berbagai dokumen kirim. Begitu ya. Ada lagi yang tanyakan? Nanti kalau yang tadi temennya masih memang terkendala di timnya, nanti suruh ke WA ke saya orangnya ya, yang bersangkutan ya, biar nanti coba kita cari solusi masalahnya di mana problemnya itu. Kalau nggak ada masalah yang nggak dapat diselesaikan gitu ya. Kalau di rumahnya dekat ya bisa datang ke sekolah ya.
Dulu beberapa teman kalian juga ada yang datang ke sekolah gitu ya untuk memecahkan masalahnya. Kalau saya tiap hari kalau lagi nggak ada problem, saya di sekolah aja ya, di kantor. Ruang guru ini berapa guru juga. Jadi bisa ke sini. Baik, kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya.